Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 TPB 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang judul RBL kami yang bertema motor listrik DC pada alat Horses Corcel dengan prinsip gaya Lorentz. Yang dimana anggota kelompok 5 terdiri dari 6 anggota, yaitu anggota pertama Aurelia Gratia Papahan dengan NIM 114300127, dan anggota kedua Putri Nabila Nauli dengan NIM 114300150 dilanjutkan dengan anggota ketiga Muhammad Farhan Nasrullah dengan NIM 114300151, dan selanjutnya anggota keempat yaitu Gadis Kurnia Komala dengan NIM 114300137, dan anggota kelima yaitu Akil Atalah dengan NIM 114300136. Lalu anggota terakhir yaitu Selah Damayanti dengan NIM 114300144. Selanjutnya, pada topik pertama kami akan membahas tentang sejarah gaya Lorentz, yang dimana gaya Lorentz pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 hingga 1928. Pada saat itu, ilmuwan yang bernama Hendrik tersebut melakukan suatu penelitian tentang interaksi antara penghantar arus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah gaya yang dinamakan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi karena interaksi di antara medan magnet dan arus listrik. Arah pada gaya Lorentz dengan kuat aliran arus listrik dan induksi magnetik yang ada di sekitarnya akan selalu tegak lurus. Penerapan gaya Lorentz ini pada percobaan kali ini berkaitan dengan lilitan besi yang diletakkan pada sumber medan magnet yang dialiri oleh arus listrik, yang dimana aliran tersebut berasal dari baterai sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan menyebabkan perputaran pada kumparan. Selain itu, pada percobaan kali ini kita juga membutuhkan beberapa alat dan bahan, diantaranya yaitu kawat tembaga sepanjang 1 meter, lalu magnet neodymium sebanyak 2 piece, lalu gambar kuda poni yang kita pilih dari internet sebanyak 2 piece, selanjutnya yaitu baterai A2 sebanyak 1 piece, dan selanjutnya lagi yaitu cutter untuk memotong, dan yang terakhir yaitu tang. Nah, pertama-tama kita gabungkan magnet biasa dengan magnet neodymium. Lalu, kutub negatif baterai diletakkan di atas magnet. Oke, setelah itu fitur poni yang sudah tempel menggunakan isolatif kita tempel di besi tembaga. Oke, dan yang terakhir fitur poni terakhir di sebelah sisi kanannya. Lalu usahakan besi tembaga menempel dengan magnet. Setelah merakit rangkaian dari motor listrik sederhana, kita dapat mengoperasikan alat. Kumparan atau putaran kawat terpasang, kawat ditekuk dengan benar pada magnet dan diputar secara manual untuk mengaktifkan motor listrik. Baterai kemudian secara manual menarik arus melalui kabel kawat yang disuplai langsung ke gulungan kawat dan berinteraksi langsung dengan medan magnet. Kawat panjang L membawa arus I dalam medan magnet konstan B dihitung sebagai ILB. Arah gaya yang dibangkitkan F dapat membentuk suatu perubahan yang mengakibatkan putaran gerak rotasi atau visualisasi putaran ekivalen kumparan, sesuai dengan terminologi prinsip di sebelah kanan. Hasil penelitian mengenai motor listrik DC pada alat Horses Corcel dengan prinsip gaya Lorentz dilakukan dengan memvariasikan baterai yang digunakan. Variasi baterai yang digunakan dengan baterai 1,5 volt, 6 volt, dan 9 volt. Untuk penjabaran lebih lanjut bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tabel yang tertera, variasi medan magnet dilakukan pada percobaan ini. Untuk data grafik bisa dilihat sebagai berikut. Pada saat percobaan, digunakan sebuah penghantar melingkar yaitu solenoida. Medan magnet yang didapatkan dari sekeliling solenoida akan semakin tinggi karena bergantung dengan banyaknya lilitan dalam suatu kumparan dan besar aliran arus listrik yang mengalir. Berdasarkan grafik yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suatu tegangan baterai yang digunakan, maka akan semakin besar juga nilai medan magnet yang didapatkan. Ketika magnet yang digunakan lebih banyak,
maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar, sesuai dengan persamaan gaya Lorentz. Pada variasi gaya Lorentz, dilakukan perhitungan nilai yang dihasilkan dengan grafik sebagai berikut. Dari data yang dihasilkan, bisa disimpulkan, jika semakin besar tegangan dan kuat arus yang digunakan pada saat percobaan, maka nilai gaya Lorentz yang dihasilkannya semakin besar pula. Ini dikarenakan Lorentz menyimpulkan bahwa besar gaya yang ditimbulkan berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang terbentuk. Selanjutnya mengenai variasi kecepatan putar sudut yang dihasilkan. Arah gaya Lorentz bergantung dengan arah arus listrik dan medan magnet. Maka kecepatan putar sudutnya akan bergantung dengan kuat arus serta tegangan yang digunakan. Untuk grafiknya sebagai berikut. Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan jika kecepatan putar sudut saat memvariasikan tegangan baterai tidak stabil atau nilainya naik turun, hal ini dapat terjadi karena jika semakin cepat putaran pada magnet, maka akan semakin besar arus listrik yang ditimbulkan. Arus listrik akan muncul jika magnet bergerak. Jadi, saat gerakan magnet semakin cepat, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar dan kecepatan putar sudut yang dihasilkan akan semakin cepat. Terakhir, memvariasikan gaya gerak listrik. Dilakukan variasi pada gaya gerak listrik ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh GGL dengan medan magnet serta kecepatan putar yang dihasilkan. Untuk grafik sebagai berikut. Setelah dilihat pada grafik di samping, garis yang dihasilkan naik. Ini dikarenakan semakin besar medan magnet, jumlah lilitan serta kecepatan putar, maka akan semakin besar pula nilai gaya gerak listrik yang dihasilkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya nilai GGL, yaitu banyaknya jumlah lilitan, besar medan magnet, kecepatan gerak magnet, dan bahan yang digunakan pada lilitannya. Hal inilah yang menyebabkan nilai antara GGL dan medan magnet, jumlah lilitan, serta kecepatan putar berbanding lurus. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang dilakukan yaitu membuat alat Horses Korsel pada motor listrik DC dengan prinsip gaya Lorentz, dapat disimpulkan bahwa alat yang kami buat berhasil dan membentuk prinsip homopolar motor dan gaya Lorentz. Pada variasi pertama, memvariasikan besar nilai medan magnet dan bisa disimpulkan jika semakin besar tegangan baterai, maka akan semakin besar pula nilai medan magnet yang dihasilkan. Pada variasi kedua adalah mengenai gaya Lorentz. Dapat disimpulkan, semakin besar tegangan yang digunakan, maka nilai gaya Lorentz akan semakin besar juga. Selanjutnya, pada variasi ketiga, memvariasikan kecepatan putaran sudut yang dihasilkan. Semakin cepat gerakan magnet yang dihasilkan, maka akan semakin cepat arus listrik yang dihasilkan, sehingga kecepatan putaran sudut yang dihasilkan akan semakin cepat. Terakhir, variasi gaya gerak listrik atau GGL. Semakin besar medan magnet, jumlah lilitan, kecepatan putar, maka nilai gaya gerak listrik akan semakin besar. Agar hasil percobaan lebih kompleks dan lengkap, lebih baik jika ketika melakukan variasi lebih banyak dan dilakukan percobaan sebanyak 3 kali atau lebih agar data yang dihasilkan stabil dan alat yang dirancang dapat bekerja dengan sempurna. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like dan share.